Heru Budi menjamin, kalau Jakarta mau aman dari air rob, Jakarta harus dibangun giant sea wall atau tanggul laut. Menjadi pemegang otoritas di Republik ini, itu persoalan misi, bukan urusan cita-cita. Jika Anda bercita-cita jadi presiden, maka Anda akan keluarkan uang habis-habisan untuk bisa meraih perhatian publik dan kemudian bisa mendapatkan posisi presiden. Masuk akal. Itu jika Anda bercita-cita jadi presiden. Tapi jika Anda punya misi, maka Anda akan tulis gagasan. Anda akan tulis gagasan, Anda akan buat langkah-langkah untuk apa? Untuk Republik ini. Bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti, yang menentang pula tidak bisa menyiapkan buktinya, ya? Lihatlah saudara-saudara, sumur resapan untuk meresap ban truk, ban bajai, ban mobil. Sumur resapan bermanfaat sekali. Memang, dari dulu, upaya pemerintah pusat dalam mengatasi banjir Jakarta selalu terhalang oleh Yohanes Anies Baswedan, termasuk juga upaya pembangunan giant sea wall atau tanggul pantai atau National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD. Presiden Jokowi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ingin mengembangkan giant sea wall agar Jakarta terbebas dari air rob. Di ujung masih ada lagi kita berhadapan dengan yang namanya rob, air laut naik terus, sehingga perlu yang namanya itu sudah rencana lama, yang namanya giant sea wall itu untuk menahan air masuk ke Jakarta. Jakarta ini cekung, pembagiannya silahkan tanyakan ke Kementerian PU. Dan pembangunan ini bertahap tapi harus segera dilakukan. Tapi kala itu Yohanes Anies menolak program tersebut. Itulah kenapa banyak para pengamat politik berpendapat bahwa jelmaan Yohanes Anies Baswedan benar-benar sosok yang antitesis Jokowi. Yohanes Anies beranggapan bila tanggul raksasa itu dibangun di pesisir Jakarta, maka Jakarta akan menjadi kobokan raksasa. Kalau terkait dengan giant sea wall yang besar di luar, itu harus dikaji lagi. Karena banyak studi yang sekarang justru mempertanyakan kembali kemanfaatan dari itu. Mengapa? Karena berbeda dengan banyak tempat lain, di Jakarta ini teluknya itu muara 13 sungai. Jadi kalau kita membangun sebuah dinding di luar dan air masuk ke teluk dan tidak ada jalan keluar, itu punya potensi masalah tersendiri. Jadi jangan sampai kita melakukan sekarang, di kemudian hari anak cucu kita menengok, Pak, ini kok airnya jadi kumpulan air tak bersih kumpul di sini, gitu ya. Anies pun meminta pemerintah pusat harus mengkaji ulang program tersebut agar proyek tersebut tak bermasalah di kemudian hari. Harus dikaji lagi karena banyak studi yang mempertanyakan kembali kemanfaatan dari giant sea wall, ujar Yohanes Anies Baswedan di Balai Kota pada Rabu 16 Januari 2019. Yohanes Anies Baswedan tidak menerangkan secara detail hasil studi dari mana yang dimaksud tersebut, tetapi dia mengatakan kondisi teluk di Jakarta sangat berbeda dengan wilayah lain. Menurut dia, ada 13 sungai yang bermuara di bagian utara Jakarta, sehingga membutuhkan kajian yang betul-betul matang dalam menentukan kebijakan. Bahkan untuk kesekian kalinya, Yohanes Anies Baswedan terus menolak program tersebut kala itu, yaitu melalui anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP DKI Jakarta, Muslim Mu'in, pun juga menegaskan, Yohanes Anies Baswedan menolak konsep pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall untuk pengendalian banjir Jakarta akibat pasang laut dan penurunan muka tanah. Birokrasi yang tidak normal antara pusat dan daerah seperti jadi kendala utama Presiden Jokowi dalam membenahi Jakarta. Tapi kini, di era Heru Budi, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR-nya serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas pun mulai leluasa bersinergi, yaitu bersama Pemprov DKI dalam membangun Jakarta.
Proyek Giant Seawall yang panjangnya 11 km ini pun akan segera dieksekusi. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono pun mengatakan, pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall dan proyek tembok pengendalian terpadu ibu kota atau NCICD sangat penting untuk Jakarta. Kalau mau aman Jakarta seterusnya sampai 100 tahun, kita harus bisa bangun tanggul Giant Seawall dan tanggul pantai, kata Heru Budi. Setelah memimpin rapim di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Jakarta pada Selasa 3 Januari 2023. Heru Budi pun menjelaskan, proyek Giant Seawall masih dalam tahap pematangan konsep yang dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan konsep Giant Seawall ini ditargetkan akan rampung dalam 3 bulan ke depan. Kalau konsep perencanaannya harus segera, karena habis ini Bappenas mungkin FGD, diskusi dengan para kementerian terkait. Ada Kementerian Kelautan, macam-macam lah, lingkungan hidup, dan seterusnya. Jelas Heru Budi. Bahkan perencanaan tanggul laut ini ke depannya, Pemprov DKI bersama Badan Pertanahan Nasional atau BPN bakal membuat sertifikat tanah di garis pantai yang telah ditanggul. Kita bahasanya penajaman, bagaimana caranya kali tanggul itu sudah selesai. Lahannya harus kita amankan. Warga juga mungkin tidak terlalu mepet membangun rumah di situ. Terus ada beberapa titik yang memang terkendala di lapangan. Ada sebagian titik kegiatan warga, bukan rumah warga. Kegiatan di situ mungkin ada kapal, ada nelayan yang harus disosialisasikan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, terang Heru Budi. Di sini Heru Budi juga mengakui, kedepannya akan ada relokasi warga demi kelanjutan pembangunan tanggul pantai. Meski begitu, proses relokasi pun akan dilakukan secara bijak. Sebelumnya, Kabid Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai, Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta pun juga menjelaskan, NCICD merupakan pembangunan tanggul raksasa di bagian utara Teluk Jakarta. Tujuan proyek ini agar melindungi Jakarta dari bencana banjir. Sejumlah infrastruktur pun akan dibangun dalam NCICD. Salah satunya laguna, yaitu untuk tempat penampungan air. Di dalam tanggul ini akan dibuat laguna-laguna besar untuk menampung aliran dari 13 sungai di Jakarta, kata Ciko saat dihubungi pada Rabu 28 Desember 2022. Secara keseluruhan, pembangunan NCICD terbagi ke dalam 3 fase, yaitu fase A, fase B, serta fase C. Sedangkan fase A sendiri terdiri atas pembangunan tanggul atau tembok di tepi pantai yang kini sedang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian PUPR. Dan saat inilah janji Presiden Jokowi untuk membuat Jakarta tidak banjir ke depan diharapkan bisa terwujud. Meskipun hanya tinggal setahun lagi Jokowi menjabat, normalisasi sungai-sungai di Jakarta, pembangunan 2 waduk anti banjir Jakarta, serta tanggul laut raksasa atau Giant Seawall pun benar-benar terwujud di era Heru Budi. Bagaimana pendapat Anda akan hal ini? Salam NKRI dan salam dari rakyat jelata.